Selamat pagi, salam sejahtera dan Happy International Women's Day untuk kita semua. Pada kesempatan ini, kita dengan bangga memperkenalkan acara yang sudah dinanti-nanti dan merupakan rangkaian dari upaya kita mendorong Sustainable Development Goals nomor 16, khususnya untuk Business Framework dan Reporting, Inspiring Transformational Governance. Adapun kegiatan ini, pada pagi ini akan berfokus pada kelas konsultasi khusus yang mengangkat tema Business and Human Rights, Women's Rights, and Child Rights, di mana kesempatan ini amat sangat sesuai dengan International Women's Day yang sedang kita rayakan hari ini. Sebelum kita memulai acara ini, saya ingin mengundang para pembicara kita untuk menyalakan video bersama-sama karena panitia akan mengambil foto sebelum kita beranjak pada inti acara. Kepada para pembicara saya persilahkan. Ya. Semua sudah siap. Mungkin saya boleh undang teman-teman IGCN untuk mengambil foto. Ya. Mbak Mita, ya. Kita semua sudah ready? Oke, tampaknya sudah ya. Terima kasih banyak kepada para pembicara dan mungkin saya kembalikan kepada panitia untuk menaikkan kembali screen yang tadi sudah kita perlihatkan. Ya, terima kasih kepada panitia. Nah, kegiatan ini merupakan kegiatan yang diselenggarakan bersama oleh Indonesia Stock Exchange, Indonesia Global Compact Network, Kementerian PPN dan Bappenas, serta Global Reporting Initiative. Next. Bagi yang mungkin belum familiar dengan kegiatan ini, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu bahwa kegiatan ini merupakan serangkaian kegiatan yang diadakan sejak tanggal 1 Maret yang lalu. Bila pada tanggal 1 Maret yang lalu kita telah merilis dan meluncurkan SDG 16 Business Framework dan Reporting, maka acara launching ini akan diikuti oleh 3 consultation classes. Di mana untuk hari ini kita akan membahas Business and Human Rights, Women's Rights, dan Child Rights. Kemudian diikuti dengan minggu depan dan juga minggu depannya lagi terkait dengan corruption, bribery, illicit financial flow, and transparency. Dan selanjutnya adalah accountable, effective, and transparent institution. Karena itu kami berharap rekan-rekan sekalian akan terus mengikuti rangkaian kegiatan ini agar dapat melihat bagaimana keseluruhan SDGs 16 ini dapat diimplementasikan dalam organisasi Anda. Selanjutnya, next. Sebelum kita memulai, saya ingin mengingatkan beberapa housekeeping rules kepada para hadirin sekalian. Yang pertama, kami menyediakan penerjemah di mana Anda bisa mengakses terjemahan dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia dengan mengklik tombol interpretation yang ada di sudut sebelah kanan. Selain itu, bila Anda hanya ingin memilih satu suara atau satu bahasa saja, Anda bisa klik mute original audio sehingga tidak terjadi benturan berbagai suara dalam proses penerjemahan. Selain itu, kami juga membuka ruang Q&A bagi Anda yang memiliki pertanyaan. Jangan lupa untuk tuliskan nama peserta dan nama institusi saat Anda mengetikkan pertanyaan Anda. Tak lupa, kami juga memiliki fitur chat room, di mana kami berharap chat room ini hanya digunakan oleh hadirin yang mengalami kendala teknis, sehingga panitia dapat segera menangani kendala tersebut. Selanjutnya, next. Baiklah, maka saat ini kita telah tiba pada inti acara kita pada pagi ini. Pada pagi ini kita telah kedatangan 5 pembicara
yang akan berbagi tentang business and human rights, women's rights, and child rights. Pembicara pertama adalah Bapak Robert Gass, OIC Country Representative dari UNICEF Indonesia, yang kemudian diikuti dengan Bapak Wahyudi Jafar, Direktur Eksekutif Elsam, dan juga diikuti kembali dengan Bapak Mimin Dwi Hartono dari Komnas HAM, dan selanjutnya kita akan mendengarkan juga paparan dari Ibu Sondang Friska dari Komnas Perempuan. Terakhir, Ibu Lani Harijanti selaku Regional Program Manager ASEAN akan memberikan juga paparan tentang bagaimana kita bisa melaporkan pencapaian SDGs 16 ini ke dalam sebuah laporan perusahaan. Saya, Henry Julius Wijaya, dari Global Reporting Initiative Indonesia, akan menjadi moderator Anda pada sesi pagi ini. Sekarang tanpa menunggu lagi, saya ingin mengundang Bapak Robert Gass, OIC Country Representative dari UNICEF, untuk memberikan paparan pertamanya terkait children's rights and how business sectors can relate to this SDGs target. Pak Robert sudah ada di lokasi dan saya akan membacakan biodatanya terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan paparan beliau. Bapak Robert Gass sudah memiliki banyak pengalaman terkait isu child survival, development, child protection, pendidikan, kebijakan sosial, dan juga monitoring dan evaluasi terkait hak-hak anak. Beliau juga pernah menjadi Chief Semi-Arid Territory di Brazil dan juga telah mengawasi banyak sekali kebijakan publik yang melibatkan lebih dari 1.500 municipalities di berbagai negara. Selain itu, pada tahun 2009 hingga 2014, beliau menjabat sebagai Chief of HIV untuk Thailand Country Office dari UNICEF, dan juga selanjutnya beliau juga selalu berkesinambungan memantau kerja-kerja dan program terkait anak muda, early childhood development, dan juga pendidikan. Tanpa menunggu lagi, saya mengundang Bapak Robert untuk memberikan paparannya. Mr. Robert Gass, the stage is yours. Thank you very much, Pak Hendry. Representatives of the Indonesia Global Compact Network, the Indonesia Stock Exchange, the Global Reporting Initiative, and Bapanas, Bapak Ibu sekalian, selamat pagi. I'm very pleased to join you for this discussion today. But before I begin, I would like to salute women here and everywhere on this important day, International Women's Day, for which this year's theme is Gender Equality Today for a Sustainable Tomorrow. As we discuss the role of business in the SDGs, let us remember the critical role played by women in leading us forward towards the realization of our most noble aspirations. Let me start by saying that the SDGs are not only a key priority for the government and the President's economic development agenda, but also present a unique opportunity to shape the role of business in fostering sustainable development. When we look at Goal 16, it's clear that the business sector has a crucial role to play in promoting peaceful and inclusive societies. Ethical business leadership and good governance can be powerful in addressing systemic inequalities and injustices while working together hand in hand with governments, civil society, and other development actors. We all know how important it is for businesses to operate in a stable environment. Operating costs are more predictable. Financial, legal, and reputational risks can be avoided or better managed. Investments are better attracted in more predictable scenarios. Children, likewise, in order to thrive, also need to operate in a stable environment. In this regard, I would like to call your attention to some staggering facts on how COVID-19 has impacted the most vulnerable group in Indonesian society, children. During COVID-19, almost all of Indonesia's 68 million school children had their education disrupted in one way or another. 3 out of 4 households lost significant income, and a direct consequence of this is that 1 in 3 struggles to feed their families. 84% of parents expressed that the routine immunization of their children had been disrupted. UNICEF alone supported the provision of mental health
and psychosocial services to almost 750,000 children just over the last 2 years. And from a gender perspective, school and daycare closures have had a disproportionate impact on the lives of adolescent girls and women, especially working mothers, impacting their abilities to contribute to household income and to improve prospects, not only for themselves, but also for their children. The situation in which we find ourselves 2 years down the road from when COVID was first diagnosed in Indonesia is one in which we witnessed significant setbacks in achieving all of the SDGs in Indonesia, including Goal 16. Over the last decade, there's been an important shift from a narrow understanding of shareholder value to one that considers how business practices impact on communities and rights holders, including children. Let's take a look at some specific industries and see how they may impact specific rights for children. The ICT sector, for example, plays a key role in both potentially increasing and reducing violence in society. It can increase violence by exposing young people to abuse online or facilitate exploitation and trafficking of children. But it can also facilitate providing legal identity for all, including birth registration, among other relevant Goal 16 targets. Another example is the travel and tourism industry, which can provide both important income for families, but can also permit child labor in value chains or impact decent work for young workers, parents, and caregivers. Promote vulnerability to sexual exploitation, which often occurs in the industry's infrastructure and services, allow for environmental degradation and land acquisition as well. Or the extractive industry. UNICEF research shows that children are more vulnerable to the impact of extractive projects than adults, particularly those between birth and 5 years of age, when they go through physical development and during which time contaminated air or water can have significant impacts on a child's health and development. Other associated challenges may include environmental degradation or physical safety in and around the areas of work. The food industry has the potential to do great harm or tremendous good for children. While advances in the food industry have permitted greater diet diversity, there's a corresponding rising problem for child health, which is overweight and obesity, which are increasing at alarming rates. Responsible business policies and practices in this context have a strong relation to Goal 16. Since the adoption of the SDGs in 2015, the government, civil society, and businesses have taken forward innovative initiatives. Here are a few examples from here in Indonesia. In the area of early childhood development and childcare, while many plantation companies provide childcare services to accommodate the needs of their workers, some have even introduced early childhood development curricula into the childcare services they provide to help stimulate children's learning and development. Another example is in birth registration. Birth registration is an essential entry point to all key services provided by government. Children without their birth registered remain removed from opportunities for health, education, and other essential services. As a result, some companies operating in remote areas have collaborated with local civil registration offices to have birth registration carried out at their location to ensure their workers' children possess this essential certificate. The right to children to participate in decisions that affect them is a core right which is articulated in the Convention on the Rights of the Child, to which Indonesia is a proud signatory. In Aceh Singkil district, companies that are a part of the CSR Forum are supporting the initiative of encouraging active adolescent participation in planning processes for the development of their districts as part of the company's CSR efforts. And finally, during emergencies, several companies have used UNICEF's guidance related to family-friendly policies to adjust their working arrangements to benefit families, including facilitating access to COVID vaccinations and establishing hand-washing stations with soap, a critical intervention to help slow the spread of the pandemic. More work remains to be done, however, to fully translate the SDGs into action by businesses in a manner that is consistent with international human rights standards. Goal 16 provides the public and the private sector with that renewed opportunity. The 3 pillars of the UN Guiding Principles on Business and Human Rights, protect, respect, and remedy, provide a global standard for preventing and addressing adverse impacts on human rights.
protect against human rights abuses committed by third parties, including businesses, respect. The corporate responsibility to respect human rights means acting with due diligence to avoid infringing on the rights of others and addressing harms that do occur. And finally, remedy. Even where institutions operate optimally, adverse human rights impacts may still result from a company's activities, and victims must be able to seek redress. For children specifically, the Children's Rights and Business Principles articulate a comprehensive range of actions that businesses can take to improve the rights of children through the way businesses treat their employees, operate their facilities, develop and market products, provide services, and exert influence on economic and social development. UNICEF has also issued the family-friendly policies, which includes recommendations on corporate policies and the impact on the families of their employees. Examples can be as diverse as the creation of breastfeeding rooms within offices, flexible work arrangements for mothers and fathers, or childcare support, in addition to some of the examples I mentioned earlier. Positive performance on human rights, and from a UNICEF perspective, particularly child rights, can actually attract investment and procurement opportunities for both businesses and governments. There are more than enough studies by now that prove that individuals with a choice do choose the company they know is providing a benefit to society while carrying out their business operations. This is why UNICEF welcomes the new SDG 16 business framework and reporting. It offers a tool for businesses in Indonesia to improve their governance systems and to embrace a child rights approach to corporate due diligence. It will help businesses to integrate child rights considerations into their corporate policies and processes, which impact their everyday operations and also support addressing gender inequalities. Importantly, the SDG 6 business framework and reporting helps businesses to monitor whether their policies and procedures are adequate and to demonstrate that a business is serious about its commitment to the rights of children. And it also helps to build a better environment for businesses, which will be crucial for Indonesia's quest to be among the world's top economies with a workforce that is ready and equipped with the necessary skills. As we enter the third year of the COVID-19 pandemic, the harm done to children is evident. This gives us both a responsibility as well as an opportunity to refocus our efforts on children, to invest in restoring losses from the pandemic, in learning, in nutrition, health, and social services, and many other areas critical to children's well-being. Businesses can play an essential role in both leading the way as well as creating the necessary environment for a better present and future for children. With new frameworks built upon international standards for responsible business, we know what we have to do. So please do use the SDG 16 business framework, and UNICEF is ready to share the family-friendly policies I mentioned earlier with you. And of course, to be your partner of choice if you would like to engage in a partnership to support programs for children here in Indonesia. Now let us begin the work. Terima kasih. Thank you, Pak Robert Gast, for your excellent presentation. Dan kepada para hadirin sekalian, saya ingin kembali mengingatkan bahwa kita menyediakan fitur penerjemahan di mana Anda dapat mengakses tombol interpretation yang berada di sudut kanan dari layar Zoom Anda. Selain itu, Q&A box akan selalu terbuka untuk menerima pertanyaan Anda. Jangan lupa untuk tuliskan nama dan juga asal institusi Anda diikuti dengan pertanyaan Anda. Demikian sekedar reminder dari saya terkait dengan housekeeping rules kita pada pagi ini. Tanpa menunggu lagi, saya ingin mengundang kita untuk mendengarkan paparan dari pembicara kedua kita, yaitu Bapak Wahyudi Jafar, Direktur Eksekutif dari ELSAM. Beliau akan membahas tentang the concept and compliance for mainstreaming human rights in business. Jadi bagaimana konsep dan kepatuhan yang dapat kita lakukan untuk mendorong pemenuhan hak asasi manusia untuk bisnis. Bapak Wahyudi Jafar, selain menjabat sebagai Direktur Eksekutif ELSAM, beliau juga sebelumnya pernah mengemban tugas sebagai Deputi Direktur Riset ELSAM dari periode 2014 hingga 2020.
Beliau memfokuskan diri pada topik teknologi digital dan hak asasi manusia serta reformasi sektor keamanan. Dalam 10 tahun terakhir, beliau juga aktif melakukan berbagai studi dan advokasi kebijakan terkait perlindungan data pribadi, tata kelola internet, dan hak-hak digital lainnya. Sebelum bergabung dengan Elsam, Bapak Wahyudi Jafar pernah menjadi peneliti di berbagai organisasi, salah satunya adalah Konsorsium Reformasi Hukum Nasional. Saat ini beliau juga tercatat sebagai salah satu badan pengurus pada Institut Criminal Justice Reform, Dewan Pengawas pada Sentra Inisiatif dan Indonesia Cyber Security Forum. Nah, itu dia tadi sekilas tentang pengalaman dan keahlian Bapak Wahyudi Jafar. Tanpa menunggu lagi, saya undang Bapak Wahyudi Jafar untuk memberikan paparannya. Kepada Bapak Wahyudi, saya persilahkan. Terima kasih Mas Henry. Sebelumnya selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam sehat untuk semuanya. Selamat Hari Perempuan Sedunia dan saya akan secara khusus bicara terkait dengan bagaimana sih aspek-aspek bisnis dan hak asasi manusia sebagai sebuah proses perkenalan awal bagi kita semua di dalam memahami bagaimana seharusnya memulai proses kepatuhan terhadap hak asasi manusia bagi bisnis. Saya izin untuk share screen. Ya, ini mungkin satu diskusi yang sudah berulang kali kita coba untuk mengikutinya dan kemudian mengimplementasikannya di dalam praktek-praktek bisnis untuk memastikan operasi bisnis yang selaras, yang sejalan dengan hak asasi manusia. Tetapi dalam kesempatan yang cukup terbatas ini, saya ingin kembali merefreshment pengetahuan dari rekan-rekan semuanya untuk bersama-sama kita memahami kira-kira seperti apa sih relasi antara bisnis dan hak asasi manusia, dan juga kemudian bagaimana kemudian mendorong kepatuhan dari bisnis terhadap hak asasi manusia. Sampai dengan hari ini memang meskipun di sejumlah negara telah lahir kebijakan atau undang-undang di tingkat nasional yang menekankan bagaimana bisnis menghormati hak asasi manusia, terakhir misalnya di Norwegia lahir undang-undang tentang transparansi yang di situ juga menekankan bagaimana seharusnya bisnis menghormati hak asasi manusia termasuk mekanisme reporting dan mekanisme akuntabilitasnya. Tetapi secara umum hubungan antara bisnis dan hak asasi manusia bisa dikatakan dalam satu relasi yang masih ambigu ya, mengingat titik pijak dan cara berkembangnya yang berbeda. Bisnis seringkali diidentikan sebagai sebuah legal entity yang dipersamakan dengan natural person dalam kapasitas mereka sebagai legal person, yang dalam relasi antara negara dengan warga negara, antara right holders dengan duty bearer, antara pemegang hak dengan pemangku kewajiban, dia lebih dekat dengan pemegang hak atau right holders. Meskipun pada sisi yang lain, bisnis hari ini dalam perkembangannya, terutama bisnis-bisnis multinasional, dia memegang peranan yang sangat kunci dalam konteks pemenuhan dan penghormatan hak asasi manusia. Nah, oleh karena itu kemudian sejumlah upaya terus dilakukan untuk mendorong bagaimana bisnis dalam kapasitas mereka sebagai intermediaris terutama untuk juga menghormati dan memiliki sejumlah tanggung jawab terkait dengan hak asasi manusia. Proses awal misalnya telah dilakukan oleh PBB sejak tahun 1986 ya dengan Code of Conduct for Transnational Corporation, meskipun dalam implementasinya ini dirasa kurang optimal dan kurang diikuti oleh perusahaan-perusahaan transnasional untuk mengikuti sejumlah kode etik yang ditetapkan oleh PBB ini. Nah, proses ini kemudian mengalami akselerasi yang cukup signifikan dan terutama setelah keluarnya UN Guiding Principles on Business and Human Rights tahun 2011, sudah lebih dari satu dekade yang lalu. Meskipun hari ini banyak negara termasuk Indonesia masih berupaya untuk mencari model implementasi dari prinsip-prinsip panduan ini. Nah,
Ini kalau kita melihat bagaimana proses panjang upaya melekatkan bisnis dengan hak asasi manusia, pertama kali negara-negara OECD mengeluarkan satu pedoman tahun 1976 untuk perusahaan multinasional, yang kemudian juga diikuti dengan sejumlah deklarasi, terutama yang dikeluarkan oleh International Labour Organization (ILO) ya, organisasi buruh internasional, misalnya dengan keluarnya deklarasi tripartite ILO tentang perusahaan multinasional dan kebijakan sosial, dan tadi juga PBB di tahun 1986 mengeluarkan panduan untuk perusahaan transnasional atau kode etik untuk perusahaan transnasional. Baru kemudian mengalami perkembangan yang cukup signifikan di akhir 90-an dan 2000-an dengan munculnya tiga titik balik ya. Satu adalah adopsi dari United Nations Global Compact itu tahun 2000. Jadi proses yang dilakukan oleh Global Compact itu jauh lebih awal dibandingkan proses-proses sampai dengan keluarnya resolusi Dewan HAM yang mengadopsi prinsip-prinsip panduan PBB tentang bisnis dan hak asasi manusia. Kemudian juga ada perkembangan di tahun 2003 dengan presentasi dan penolakan rancangan norma Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang tanggung jawab korporasi transnasional dan badan usaha lain berkaitan dengan hak asasi manusia atau sering disebut sebagai norma PBB. Baru kemudian perkembangan yang cukup radikal disepakati dengan keluarnya UNGP on Business and Human Rights di tahun 2011, dan hari ini prinsip ini telah menjadi rujukan bagi negara-negara di dunia untuk mengeluarkan aksi nasional, National Action Plan on Business and Human Rights, termasuk saat ini juga sedang dalam proses penyusunan di Indonesia melalui formulasi kebijakan strategi nasional bisnis dan hak asasi manusia yang dikoordinasi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Nah, tadi Pak Robert juga sudah menyinggung tiga pilar dari prinsip-prinsip panduan PBB untuk bisnis dan hak asasi manusia, tapi sebagai sandaran, UNGP pada dasarnya dia berupaya untuk menguraikan implikasi dari standar dan praktik yang ada, termasuk standar hak asasi manusia, yang terintegrasi dalam satu representasi normatif yang koheren, yang logis, yang komprehensif, dengan menekankan tadi pilar kewajiban negara untuk melindungi, tanggung jawab perusahaan untuk menghormati, dan kemudian juga pilar yang terkait pemulihan yang efektif. Nah, yang menarik adalah berbeda dengan proses yang dilakukan PBB sebelumnya dengan Code of Conduct on Transnational Corporation, UNGP berupaya untuk mengadopsi ya standar-standar umum perjanjian internasional hak asasi manusia, treaty bodies ya terutama ya, yang juga diawasi pelaksanaannya oleh PBB bagi negara-negara yang sudah mengikatkan diri sebagai negara pihak dari berbagai treaty tersebut ke dalam satu panduan yang harapannya tidak hanya diikuti oleh negara dalam kapasitas negara sebagai duty bearer, sebagai pemangku kewajiban, tetapi juga bagaimana perusahaan menghormati standar-standar tersebut. Jadi pada pilar pertama, dia menekankan tugas negara untuk melindungi dari pelanggaran HAM oleh pihak ketiga, dengan menegaskan pentingnya negara mengambil langkah-langkah untuk membuat kebijakan yang efektif, untuk mencegah, menyelidiki, menghukum, dan memperbaiki pelanggaran HAM. Ini yang kemudian diturunkan ke dalam kebijakan National Plan of Action, yang di situ juga termasuk langkah-langkah formulasi, harmonisasi, dan sinkronisasi kebijakan di tingkat nasional bagi bisnis. Kemudian pilar yang kedua, dia mencoba untuk memberikan kesempatan yang sangat baik bagi negara-negara untuk menetapkan harapan mereka kepada semua perusahaan bisnis dalam jurisdiksi mereka untuk menghormati HAM dalam operasi mereka dengan mengacu kepada standar-standar internasional hak asasi manusia. Dan pada pilar ketiga, dia menekankan perlunya penerapan terintegrasi dari berbagai mekanisme pemulihan ya, termasuk ganti rugi, melalui proses peradilan formal, administratif, dan non-peradilan, termasuk juga mekanisme internal yang disediakan oleh perusahaan atau internal handling mechanism yang selama ini juga sudah banyak dikembangkan oleh bisnis sebagai bagian yang terintegrasi untuk menyediakan pemulihan yang efektif ketika terjadi pelanggaran. Nah, secara khusus, kalau kita mengacu kepada pilar kedua dari UN Guiding Principles on Business and Human Rights, tanggung jawab bisnis untuk menghormati hak asasi manusia,
tidak hanya kemudian menekankan perlunya menghindari pelanggaran terhadap hak asasi orang lain ya, karena dalam kapasitas ketika bicara tentang pelanggaran HAM itu kan relasinya pelanggaran yang dilakukan oleh negara baik commission maupun omission, tetapi juga aspek ini mencoba mendorong bisnis untuk melacak pelanggaran mereka dan menunjukkan cara menghindarinya. Nanti yang kemudian diturunkan ke dalam serangkaian proses yang sering disebut sebagai uji tuntas. Nah, prinsip mengetahui dan menunjukkan ini tadi ya yang dioperasionalkan melalui pelaksanaan uji tuntas due diligence oleh bisnis dan kemudian mengkomunikasikan hasil dari kebijakan uji tuntas tersebut kepada publik ya, sehingga kemudian pendekatan ini akan mencoba mengubah perspektif dari yang sebelumnya seringkali relasi bisnis dengan negara, dengan masyarakat itu naming and shaming, tetapi kemudian bagaimana menciptakan satu model untuk mengetahui, knowing, dan kemudian showing dari hasil proses yang dilakukan oleh perusahaan sendiri. Nah, tanggung jawab perusahaan untuk menghormati HAM juga mencakup dampak langsung dan tidak langsung, dengan kata lain dampak yang terkait dengan operasi perusahaan, produk, layanan, atau melalui hubungan bisnis mereka, bahkan jika mereka tidak berkontribusi pada dampak tersebut. Nah, dalam merumuskan ini semua, dalam mengoperasionalkan ini semua, platform utama yang dikembangkan di bawah UNGPIS untuk memastikan tanggung jawab bisnis menghormati hak asasi manusia adalah dengan satu upaya mencapai pencegahan dan mitigasi dari dampak buruk hak asasi manusia melalui prinsip dan praktek uji tuntas yang tidak berbeda dengan praktek kepatuhan. Jadi pada dasarnya uji tuntas hak asasi manusia dia bisa disejajarkan dengan satu mekanisme compliance yang memang selama ini sudah banyak dilakukan oleh perusahaan dengan merujuk kepada mekanisme atau standar-standar vertikal yang dikeluarkan oleh negara. Misalnya aturan tentang perburuhan atau hukum tentang perburuhan, hukum tentang privasi dalam konteks misalnya perlindungan data bagi perusahaan dan konsumen mereka, hukum terkait dengan perlindungan konsumen itu sendiri, hukum yang terkait dengan perlindungan perempuan dan seterusnya, maupun hukum-hukum lain yang mengharuskan adanya satu compliance yang dilakukan oleh perusahaan kepada mekanisme atau standar-standar yang dikeluarkan oleh negara. Itu dalam konteks vertikal. Sementara bagaimana menjalankan pilar 2 dari UNGPIS ini sebagai satu dimensi horizontal dengan mengidentifikasi sejumlah tanggung jawab yang ada di dalam standar internasional hak asasi manusia. Jadi bagaimana harus utamakan kepatuhan. Jadi bagi bisnis, fungsi kepatuhan bisa menjadi proses yang berharga untuk memastikan penghormatan terhadap HAM, terutama dalam upaya membantu perusahaan menavigasi cara mencegah, mengurangi dan memperbaiki kerugian akibat dampak dari hak asasi manusia tadi, yang seringkali kemudian ada dampak-dampak ikutan lain yang itu mengganggu jalannya atau operasi perusahaan dalam berbagai aspek. Kemudian mengetahui dan menunjukkan bahwa suatu perusahaan menghormati HAM dimulai dengan memetakan atau melakukan pemetaan secara ketat dan komprehensif dari lanskap HAM yang menunjukkan kesenjangan dan kelemahan yang dapat menentukan arah yang harus diambil oleh uji tuntas itu. Jadi apa rekomendasi yang kemudian nanti harus dilakukan oleh perusahaan. Dan fungsi kepatuhan yang harus ditekankan adalah dia mencakup spektrum usaha yang luas, mulai dari aturan yang memaksa dan mengikat secara hukum yang dijamin oleh undang-undang dan regulator tadi ya, berbagai aturan-aturan yang memang sudah dikeluarkan oleh regulator, hingga standar moral yang lunak dan termasuk standar yang berbasiskan pada etika. Jadi ada banyak standar atau kemudian mekanisme-mekanisme yang dikeluarkan oleh negara yang itu bersifat mengikat maupun yang bersifat moral ya, dia lunak. Termasuk juga sejumlah rencana kebijakan yang dikeluarkan oleh negara hari ini misalnya bicara tentang Sustainable Development Goals, maka dia juga berkait erat dengan bagaimana peran korporasi di dalamnya. Bicara tentang misalnya Voluntary Principles on Business and Human Rights, meskipun itu sifatnya juga lunak, tapi itu juga menjadi bagian yang bisa menjadi rujukan di dalam proses uji tuntas itu sendiri, ataupun kemudian langkah-langkah atau aksi-aksi lain yang menjadi bagian dari standar yang berlaku di suatu negara. Terakhir, pelaksanaan uji tuntas HAM seperti yang diusulkan oleh UNGPIS, jadi dia merupakan ilustrasi yang sangat baik tentang keselarasan proses bisnis
dan hak asasi manusia serta fungsi kepatuhan. Meskipun tentu ada banyak tantangan yang menyertai proses ini semua, termasuk bagaimana transisi dan transformasi dari pendekatan yang sifatnya manajerial struktural seperti pendekatan-pendekatan yang selama ini banyak diikuti di Indonesia dalam konteks corporate social responsibility, meskipun dia mandatori kalau kita mengacu kepada undang-undang perseroan terbatas, tetapi secara konsep pada dasarnya kan dia lebih menekankan pada aspek-aspek manajerial struktural, dan bagaimana kemudian itu ditransformasikan sebagai bagian dari upaya perusahaan, upaya korporasi untuk mengikuti standar-standar yang dilekatkan oleh UN Guiding Principles on Business and Human Rights. Belum lagi kemudian tadi harmonisasi, sinkronisasi antara standar-standar yang sifatnya vertikal, fungsi-fungsi kepatuhan yang sifatnya vertikal dengan yang horizontal, dan belum lagi pula kemudian tadi kejelasan soal posisi bisnis dalam relasinya dengan right holders, dengan masyarakat, dan relasi mereka dengan negara sebagai pemegang hak yang selama ini masih terus menjadi perdebatan semua pihak. Itu mungkin sebagai gambaran awal diskusi kita di pagi hari ini. Nanti kita bisa mendiskusikannya secara lebih mendalam. Terima kasih, selamat pagi, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wahyudi Jafar atas paparannya yang komprehensif sekali. Nah, untuk pembicara ketiga, saya ingin mempersilahkan Bapak Mimin Dwi Hartono dari bagian Komnas HAM yang saat ini menjabat sebagai Kepala Biro Dukungan Pemajuan HAM. Beliau akan memaparkan tentang respecting indigenous people rights and land rights. Jadi bagaimana kita dapat menghormati hak-hak masyarakat adat beserta hak-hak terkait tanah. Sebelum saya mengundang Bapak Mimin untuk memberikan paparannya, saya ingin memperkenalkan beliau terlebih dahulu. Bapak Mimin Dwi Hartono merupakan lulusan dari The Heller School for Management and Social Policy dari Brandeis University dan juga Faculty of Economics dari Universitas Gadjah Mada. Beliau memegang Master of Arts in Sustainable International Development. Pengalaman beliau tentu saja banyak terkait dengan penegakan hak asasi manusia. Beberapa di antaranya beliau pernah menjadi koordinator untuk studi dan riset dari Komnas HAM, kemudian juga pernah menjadi kepala studi dan riset dari Komnas HAM pula. Selain itu, beliau juga pernah mengawali karirnya sebagai senior monitoring dan staf investigasi dari Komnas HAM. Tanpa menunggu lagi, saya mengundang Bapak Mimin untuk menyampaikan paparannya. Ya, terima kasih. Selamat pagi, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih atas undangan pada Komnas HAM di kesempatan yang sangat baik dan strategis ini, karena acara ini diikuti oleh para pemangku kepentingan, khususnya adalah rekan-rekan di dunia bisnis, sehingga menjadi penting bagi Komnas HAM untuk menyampaikan perspektif sekaligus juga posisi Komnas HAM terkait dengan isu hak asasi manusia, khususnya terkait dengan apa yang diminta oleh panitia, yaitu hak masyarakat adat dan hak atas tanah, mendorong praktik terbaik dan mekanisme pemulihan. Baik, saya mulai dulu dengan Komnas HAM sendiri, karena saya yakin ada di antara Bapak Ibu yang belum mengenal dengan baik Komnas HAM, maka saya akan sampaikan bahwa Komnas HAM adalah lembaga mandiri setingkat dengan lembaga negara lainnya yang memang diberikan mandat atau tujuan dalam pasal 75 di Undang-Undang Hak Asasi Manusia untuk mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM. Dan yang kedua adalah terkait dengan meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia bagi setiap masyarakat Indonesia. Jadi ini tujuan dari Komnas HAM. Kemudian Komnas HAM sendiri dalam menjalankan kewenangannya itu berdasarkan paling tidak pada 4 undang-undang, walaupun juga di luar ini banyak sekali instrumen hak asasi manusia yang sudah diratifikasi, itu juga jadi dasar bagi Komnas HAM dalam menjalankan kewenangannya. Namun
yang paling pokok adalah 4 ini, yaitu terkait dengan Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia, di mana Komnas HAM diberikan mandat melakukan pengkajian penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi. Kemudian ada juga Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, di mana Komnas HAM diberikan tugas sebagai penyelidik atas dugaan pelanggaran HAM yang berat. Lantas yang ketiga adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis, di mana Komnas HAM diberikan mandat sebagai pengawas terhadap untuk memastikan setiap upaya dan kebijakan dalam rangka penghapusan diskriminasi ras dan etnis termasuk dalam dunia bisnis. Kemudian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 di mana Komnas HAM masuk sebagai task force nasional dalam konteks untuk pencegahan konflik sosial. Karena kita tahu kita mengalami beberapa peristiwa konflik sosial yang sangat besar di Kalimantan, kemudian juga di beberapa wilayah lainnya, jadi menjadi sangat penting peran Komnas HAM dalam konteks pencegahan konflik sosial ini. Nah, kemudian saya menginjak pada materi acara terkait dengan hak atas tanah dan sumber daya alam. Tentunya saya ingin mengawali dahulu dengan prinsip-prinsip yang ada dalam konstitusi kita, bahwa di pasal 33 ayat 3 secara jelas konstitusi menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemauan rakyat. Jadi kata kuncinya adalah bagaimana negara itu mengelola dan juga mengatur sumber daya alam, termasuk di situ tanah, untuk pemenuhan dan pelindungan hak asasi manusia bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ini menjadi kata kunci yang sangat penting, sehingga itu harus dijawantahkan dalam segala bentuk kebijakan turunan dan juga segala tindakan dari setiap masyarakat Indonesia. Kemudian juga kita tentu tidak lupa dengan TAP MPR nomor 9 tahun 2001, karena ini menjadi ketetapan MPR yang sangat penting dan sangat strategis terkait dengan mandat pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam. Jadi ini di sini ditegaskan bahwa pengelolaan sumber daya alam itu harus optimal, adil, dan berkelanjutan dan ramah lingkungan. Kemudian pengelolaan sumber daya alam harus dilaksanakan untuk memelihara dan mempertahankan keutuhan negara Republik Indonesia, tapi juga kesejahteraan rakyat dan juga bagaimana keseimbangan antara hak dan kewajiban bagi negara sendiri, baik di pusat maupun di daerah. Lantas juga Undang-Undang Nomor 5 Tahun 60 tentang pokok-pokok agraria itu juga mengatur bagaimana kemudian tata kelola agraria itu seharusnya itu diatur dan manage oleh negara dalam rangka untuk kesejahteraan masyarakat. Demikian juga dengan ada deklarasi HAM ASEAN, dan juga ada tentu yang nomor 5 ini sesuatu yang baru karena baru diadopsi oleh sidang umum PBB beberapa tahun yang lalu, yaitu deklarasi PBB tentang hak asasi petani dan orang-orang yang bekerja di pedesaan. Ini juga saya kira perlu dipelajari dan ditelaah lebih lanjut oleh rekan-rekan sekalian, karena ini menjadi salah satu deklarasi yang sangat penting terkait dengan hak asasi petani ya. Di antaranya adalah bagaimana memastikan bahwa setiap orang, baik itu petani maupun orang yang tinggal di pedesaan itu berhak atas tanah, baik itu secara individual maupun secara kolektif. Karena kita tahu bahwa termasuk masyarakat adat itu dalam konteks pemilikan tanah itu bersifat kolektif. Jadi itu yang penting dalam deklarasi ini. Dan itu juga ada banyak hal lain yang terkait dengan bagaimana petani dan orang-orang yang tinggal di pedesaan itu berhak untuk hidup yang layak, kemudian juga berhak untuk bertempat tinggal yang layak, dan juga hak atas keamanan, martabat, dan juga hak untuk mengembangkan budaya mereka. Nah, kemudian selanjutnya ini juga sangat penting terkait dengan deklarasi PBB tentang hak masyarakat adat atau indigenous people ya, Nation Declaration on the Right of the Indigenous People. Jadi dalam deklarasi ini sangat lengkap menjelaskan dan juga menegaskan hak dari masyarakat adat ya. Paling tidak dari sumber yang saya dapatkan dari Indigenous Navigator yang dibuat oleh Komnas HAM Denmark dan beberapa mitra kerja lainnya, diantaranya adalah bahwa masyarakat adat itu mempunyai hak atas integritas budayanya, kemudian juga atas tanah, teritori, dan sumber daya alam, kemudian juga hak untuk berpartisipasi dalam setiap kehidupan publik, kemudian juga hak untuk dilindungi secara legal, dan juga
akses atas keadilan dan pemulihan ketika terjadi pelanggaran, hak atas kesehatan, dan sebagainya. Ini sangat lengkap, ini juga perlu ditelaah lebih lanjut karena ini menyangkut juga bagaimana dunia bisnis memahami bahwa masa adat itu melekat pada diri mereka hak-hak asasi manusia yang sebagaimana ditegaskan dalam deklarasi PBB yang diadopsi tahun 2007. Nah, selanjutnya adalah ini contoh saja bagaimana kemudian UNRIP tadi itu bisa dipakai sebagai salah satu indikator bagaimana kemudian hak masa adat itu dihormati, dilindungi. Misalnya di dalam pasal 10 di UNRIP terkait dengan bahwa masyarakat adat itu tidak boleh secara paksa dipindahkan dari tanah dan juga teritorinya. Jadi tidak boleh ada upaya-upaya pemindahan paksa yang itu tanpa ada proses free, prior, and informed consent. Jadi harus mulai proses dialog, proses komunikasi, dan proses perundingan yang setara sehingga kemudian concern atau hak dari masyarakat itu kemudian diperhatikan. Ini. Jadi kemudian juga terkait dengan kompensasi, restitusi, dan juga aspek pemulihan, bagaimana kemudian juga di pasal 8 itu kemudian negara juga wajib untuk menyediakan berbagai opsi ya untuk kemudian memberikan kompensasi, restitusi, dan juga pemulihan ketika terjadi pelanggaran atas hak masyarakat adat. Jadi bagus sekali bagaimana kemudian UNRIP ini diterjemahkan dalam praktek-praktek bisnis, karena kita tahu bahwa yang namanya bisnis itu pasti sangat berkaitan dengan hak asasi manusia, apalagi kalau bisnis yang berbasis pada lahan ya, baik itu pertambangan, kehutanan, perkebunan, kemudian juga energi, panas bumi, dan sebagainya, itu yang banyak sekali bersentuhan dengan aspek tanah dan sumber daya alam, dan itu sangat dekat sekali dengan kepentingan dari masyarakat adat, sebagaimana ditangani oleh Komnas HAM, dan kita tahu banyak sekali kejadian-kejadian yang terjadi di negara kita yang itu terkait dengan bagaimana kemudian industri ekstraktif itu khususnya itu berpengaruh pada masyarakat adat. Itu kemudian UNRIP ini menyediakan penjelasan dan juga indikator-indikator yang bisa dikembangkan sehingga seperti tadi yang disampaikan oleh Mbak di awal, Mas Wahyudi, itu kemudian bisa diterjemahkan dalam konteks bagaimana bisnis itu melakukan pemetaan dan pencegahan. Ketika ada praktek bisnis yang itu berpotensi melanggar, maka itu seharusnya di awal dilakukan antisipasi dan mitigasi sehingga tidak terjadi. Kalaupun terjadi, maka ada proses untuk melakukan pemulihan dan juga pemberian kompensasi dan restitusi yang adil bagi masyarakat adat yang terdampak. Ini contoh saja. Nah, kemudian juga tadi ini saya kira tidak perlu, tadi sudah disampaikan oleh Mas Wahyudi terkait dengan dan hak asasi manusia. Sebenarnya juga saya sudah sangat jelas tadi, sudah disampaikan di pembicaraan awal. Namun demikian, karena ini sifatnya memang sangat inklusif ya, no one left behind, maka sebenarnya SDG ini tidak hanya terkait dengan bagaimana negara, tapi juga bagaimana kemudian korporasi, para pelaku bisnis juga kemudian terlibat dalam konteks mempromosikan perdamaian, masyarakat yang inklusif, kemudian juga menyediakan akses keadilan yang setara, dan juga membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif pada semua level. Jadi kita yakin bahwa ketika bisnis itu menerapkan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan juga SDGs, maka bisnis juga akan lebih berkelanjutan, lebih berkeadilan, dan juga memberikan manfaat yang banyak bagi masyarakat dan lingkungan hidup sekitar. Nah, ini saya kira hal yang normatif terkait dengan kewajiban negara. Jadi kewajibannya itu adalah menghormati, melindungi, dan memenuhi. Nah, saya akan melangkah pada instrumen yang disusun oleh Komnas HAM, yaitu terkait dengan tadi di awal, ini adalah kewajiban negara, bagaimana negara itu menghormati, to respect, melindungi, to protect, dan memenuhi atau to fulfill. Nah, kemudian Komnas HAM melalui kewenangan yang diberikan oleh undang-undang saat ini terus menyusun yang namanya Standar Norma dan Pengaturan atau SNP. Ini sekaligus kami sampaikan sebagai informasi, ini adalah sebuah dokumen yang disusun oleh Komnas HAM untuk menerjemahkan, menafsirkan, dan juga menjadi suatu panduan bagi negara maupun aktor-aktor negara termasuk bisnis bagaimana kemudian mengerti terkait dengan aspek-aspek asasi manusia secara sangat spesifik. Misalnya SNP ini disusun adalah sebagai pengejawantahan atau penafsiran atas HAM, Undang-Undang Dasar, Undang-Undang HAM, dan juga berbagai instrumen hak asasi manusia.
Nah, kita tahu bahwa berbagai instrumen tersebut sifatnya masih sangat umum, maka kemudian SNP ini disusun jadi sangat tematis sehingga setiap hak asasi manusia itu kemudian bisa dimengerti secara lebih baik, kemudian bisa dijadikan sebagai SNP bisa dijadikan sebagai panduan, penjelasan, dan pemaknaan, sehingga hak asasi manusia menjadi lebih bisa dihormati, dipenuhi oleh negara dan juga oleh aktor-aktor non negara. Nah, kemudian apa SNP ini pedomannya adalah untuk penyelenggara negara dan juga untuk individu dan masyarakat dan juga aktor negara, termasuk bagaimana misalnya jangan sampai kemudian ke sebuah korporasi kemudian dituduh melanggar HAM atau khawatir bahwa nanti jangan-jangan operasi perusahaan saya itu kemudian melanggar HAM. Maka ini SNP ini memberikan petunjuk dan juga penafsiran bagaimana seharusnya itu tidak terjadi. Gitu. Pak Mimin boleh 1 menit lagi Pak? Terima kasih. Oke. Jadi ini SNP yang sun Komnas HAM, jadi ada SNP tentang penghapusan diskriminasi etnis, ada SNP tentang hak beragama dan berkeyakinan, ada SNP tentang hak berkumpul dan berorganisasi, ada SNP hak atas kesehatan, ada SNP tentang hak berpendapat dan berekspresi, dan pemilah HAM, dan terakhir adalah SNP tentang tanah dan sumber daya alam. Jadi konteks dari diskusi kita, walaupun semua SNP menjadi sangat relevan, tapi yang saya ingin fokuskan adalah terkait dengan SNP yang paling baru, yaitu SNP tentang tanah dan sumber daya alam. Jadi ini memberikan contoh, ini adalah peta dari pelanggaran hak masyarakat adat, misalnya adalah adanya proses penggusuran paksa atas nama kepentingan umum, maupun juga misalnya adalah untuk kepentingan industri ekstraktif, maka ini kemudian di SNP ini menjelaskan di paragraf 58. Jadi terjadinya pengabaian hak atas kepemilikan tanah, kemudian juga hak atas informasi, bagaimana kemudian hilang hak informasi ini maka akan kemudian menyebabkan adanya pelanggaran hak asasi manusia, dan juga beberapa tahapan misalnya pengukuran tanah, dan juga ada beberapa proses penangkapan warga ketika ada investasi, ini juga kami sampaikan dalam SNP ini, sehingga nanti di SNP ini juga bisa dijelaskan secara lebih runtut dan dimengerti. Dan juga terkait dengan misalnya terkait dengan isu pengambilan tanah pertanian, itu kemudian SNP ini menjelaskan bahwa ini adalah bentuk dari pengabaian hak atas pemulihan atau ganti rugi. Kemudian juga pemaksaan dan penunjukan sepihak wilayah ruang dan tanah-tanah untuk proyek pembangunan atas kepentingan umum, maka ini berpotensi untuk mengabaikan hak hidup. Ini dijelaskan di paragraf 289. Dan kemudian juga pengambilan tanah untuk kepentingan umum dengan menggunakan kita tahu bahwa dalam beberapa hal aparat keamanan terlibat, maka ini mengabaikan dan mengancam hak atas rasa aman dan hak atas kesejahteraan. Ini juga dijelaskan dalam SNP di paragraf 292. Ya, harapannya memang SNP ini menjadi sebuah panduan sehingga nanti masuk pelaku bisnis bisa kemudian memahami dan mengidentifikasi pada tahapan apa kemudian operasinya itu akan berpotensi melanggar hak asasi manusia, dan kemudian bagaimana mengantisipasi supaya tidak terjadi pelanggaran tersebut. Pak Mimin, mohon maaf, waktunya sudah mendekati. Oke, jadi ini rekomendasi kami adalah bagaimana nanti kementerian lembaga dan juga pelaku bisnis bisa mengacu pada SNP yang disusun Komnas HAM dan juga melakukan edukasi berkelanjutan supaya kemudian pelaku bisnis juga menjadi lebih sadar dan memiliki akuntabilitas pada hak asasi manusia dan sebagainya. Nah, terima kasih. Mohon maaf kalau agak melewati waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mimin untuk paparannya yang juga komprehensif. Nah, waktu sudah menunjukkan hampir pukul 10. Saya ingin kembali mengingatkan rekan-rekan untuk menggunakan Q&A box bila ada pertanyaan kepada para pembicara kita. Jangan lupa sebutkan nama dan juga asal institusi. Berikutnya kita akan mengundang Ibu Sondang Friska dari Badan Pekerja Komnas Perempuan dan Koordinator Tim Advokasi Internasional dari Komnas Perempuan. Beliau akan bicara tentang kesetaraan gender, hak asasi perempuan, dan juga kesempatan yang setara. Beliau melemparkan sebuah pertanyaan dalam judul presentasinya, apakah kebijakan dan praktik non-diskriminasi itu sudah cukup? Nah, ini dia yang akan disampaikan oleh Ibu Sondang, namun saya akan membacakan biodatanya terlebih dahulu sebelum kita mendengar paparan Ibu Sondang. Ibu Sondang Friska Simanjuntak merupakan alumni Fakultas Hukum dari Universitas Indonesia
Sejak tahun 97 beliau sudah aktif menjadi aktivis hak asasi manusia dan dengan fokus khusus untuk isu pemenuhan hak asasi manusia kelompok rentan dan perempuan. Beliau mulai bekerja di Komnas Perempuan sejak tahun 2008 sebagai koordinator bidang umum dan sumber daya manusia sekaligus sebagai anggota tim penguatan kelembagaan Komnas Perempuan. Saat ini beliau sebagai koordinator tim advokasi internasional, beliau bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan kegiatan di tim advokasi internasional Komnas Perempuan yang mencakup kerja-kerja advokasi kebijakan dan perlindungan HAM di level regional maupun internasional. Nah, tanpa menunggu lagi saya undang Ibu Sondang untuk memberikan paparannya. Ya, terima kasih Mas Henry. Suara saya terdengar jelas ya? Jelas, Bu. Ya, saya akan share screen. Apakah sudah terlihat? Belum ada, Bu Priska. Belum, Bu. Belum terlihat. Mungkin bisa dibantu panitia saja ya, biar lebih cepat. Saya sudah sampaikan. Bisa minta tolong, Mbak? Ya, terima kasih Bu Sondang. Kami sedang koordinasi di belakang layar untuk menaikkan presentasi Ibu. Mohon ditunggu, Bu. Terima kasih. Sembari menunggu presentasinya tampil di layar Anda masing-masing, sekali lagi saya mengingatkan, mohon gunakan fitur Q&A box untuk menuliskan pertanyaan Anda. Nah, ini dia. Presentasinya sudah ada di hadapan kita, karena itu saya undang kembali Ibu Sondang untuk menyampaikan paparannya. Terima kasih Mas Henry. Ya, kita next saja langsung ke perkenalan tentang Komnas Perempuan. Tadi sebagaimana Mas Mimin sudah memperkenalkan Komnas HAM, maka Komnas Perempuan juga adalah lembaga negara HAM di Indonesia dengan mandat spesifik, yaitu untuk penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan pemajuan hak perempuan. Kemudian landasan hukumnya adalah Kepres nomor 181 tahun 1998. Kemudian juga kita memiliki kewenangan untuk melakukan pendidikan publik, pemantauan, pencarian fakta, pendokumentasian, kajian, rekomendasi kebijakan, dan kerjasama di tingkat lokal, nasional, dan global. Kemudian acuan kerjanya tentunya selain konstitusi, Komnas Perempuan itu mengacu kepada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang penghapusan diskriminasi terhadap perempuan dan juga Undang-Undang Nomor 5 Tahun 98 tentang penyiksaan. Kemudian untuk isu prioritas tahun 2020 sampai 2024 ada 5 isu. Yang pertama tentang konflik dan bencana, yang kedua perempuan tahanan dan serupa tahanan, yang ketiga isu kekerasan seksual, yang keempat isu perempuan pekerja yang nanti akan saya banyak bahas di sini, dan yang kelima ada soal penguatan kelembagaan. Next. Bisa bergeser? Next, mohon dibantu. Mohon maaf Ibu Sondang, saya sedang koordinasi kembali di belakang layar. Ya, sudah. Nah, terima kasih. Lanjut aja. Kemarin ini ada satu berita yang cukup menarik di Kompas tanggal 6 Maret ya. Ini berita yang dikeluarkan oleh World Inequality Report yang mengatakan bahwa pendapatan tenaga kerja perempuan hanya 24,8% dari angka nasional. Ini tentu suatu hal fakta yang mengejutkan ya, karena dari tahun 1990 ke 2020 yang jangka waktunya itu 30 tahun, hanya ada kenaikan sekitar 3,8%. Bagaimana itu menunjukkan dunia memang tidak equal ya, sebagaimana tadi kita maunya kan ada equal, tapi ternyata itu tidak. Nah, ini kalau misalnya kita lihat ada beberapa hal yang menjadi penyebab, diantaranya adalah memang belum tercapainya kesetaraan yang substantif itu, dan juga masih adanya kekerasan yang menjadi faktor dari membuat perempuan itu belum mencapai kesetaraan yang substantif. Lanjut.
Nah, bicara tentang persamaan terhadap perempuan, tentu kita tidak bisa lepas dari Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan atau CEDAW Convention yang sudah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. Prinsip CEDAW ada 3, yaitu kesetaraan substantif, kewajiban negara, dan non-diskriminasi. Pengertian diskriminasi dalam Konvensi CEDAW menyampaikan pesan bahwa diskriminasi terhadap perempuan lebih bersifat konstruksi sosial, sehingga sebuah peraturan yang netral dapat mengakibatkan diskriminasi karena peraturan tersebut tidak mengenali kondisi perempuan yang secara terus-menerus mengalami diskriminasi akibat praktek atau tradisi masa lalu. Jadi keistimewaan CEDAW dari konvensi-konvensi PBB yang lain adalah dia juga melihat kepada praktek-praktek tradisi ya. Dia menyasar kepada budaya yang sudah embedded gitu ya, yang sudah tertanam di dalam sebuah masyarakat. Nah, kemudian di tahun 1993 Komite CEDAW mengeluarkan sebuah rekomendasi umum yang melebarkan pengertian diskriminasi itu untuk mencakup juga kekerasan berbasis gender. Kekerasan berbasis gender adalah sebuah diskriminasi yang secara serius menghalangi kesempatan perempuan untuk menikmati hak-hak dan kebebasannya atas dasar persamaan hak dengan laki-laki. Next. Nah, kemudian rekomendasi umum Komite CEDAW nomor 19 tadi diperbaharui dengan rekomendasi umum nomor 35 tahun 2017 yang memperluas ranah kekerasan mencakup semua ruang interaksi publik dan personal. Kemudian juga dia menyampaikan penanganan secara sistemik dan regulasi di lokus tempat kerja, keluarga, komunitas, ruang publik, rekreasi, politik, olahraga, maupun layanan kesehatan dan pendidikan. Kemudian kekerasan itu juga mencakup kekerasan yang dimediasi teknologi seperti kekerasan cyber berbasis gender, kemudian juga mencakup aktor negara dan non-negara, termasuk operasi dari perusahaan swasta. Lanjut. Nah, kekerasan berbasis gender ini masuk dalam indikator SDGs nomor 16 ya. Yang target 16 yang titik 1 yaitu significantly reduce all form of violence and related deaths everywhere. Kemudian ada indikatornya berapa banyak jumlah penduduk yang terdampak oleh kekerasan fisikal, psikologikal, dan juga kekerasan seksual. Lanjut. Nah, tetapi ternyata mengumpulkan data kekerasan gender-based violence atau kekerasan berbasis gender itu adalah sebuah dark figure number. Artinya apa? Salah satu tantangannya adalah fenomena dark figure number ini adalah karena merujuk kepada kasus-kasus yang tidak dilaporkan. Jadi kejahatan yang tidak diketahui atau penegak hukum yang tidak menerima bahwa ada hukum yang sudah dilanggar. Jadi kesulitan pencatatannya adalah seperti itu. Jadi kalau misalnya kita pergi ke kepolisian gitu ya, misalnya kita cek ada kasus kekerasan berbasis gender, kasus kekerasan terhadap perempuan, itu kadang tidak terlihat, tidak tercatat, tapi bukan berarti dia tidak ada, tapi yaitu dia hidden gitu. Alasan tidak dilaporkan biasanya takut melaporkan, takut berhadapan dengan petugas, dan ini nanti akan dibahas apa saja faktornya. Kemudian berdasarkan ini, maka pencatatan kasus secara statistik menjadi tidak akurat. Nah, saya kemarin coba membaca-baca beberapa sustainability report dari perusahaan, dan rata-rata itu mengatakan tidak pernah ada kasus kekerasan terhadap perempuan di dalam perusahaan mereka. Lanjut. Sementara kalau kita melihat fenomena kekerasan terhadap perempuan, kemarin Komnas Perempuan baru mengeluarkan catatan tahunan tahun 2022, kita bisa melihat bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan itu selalu ada. Dan di tahun 2021 ini naik menjadi 50%. Kami menerima pengaduan langsung 4.322 kasus setiap tahun 2001 kemarin, dan setiap hari kita menangani 16 kasus. Lanjut. Nah, apabila kasus itu dibedah yang di ranah publik ya, kita melihat bahwa kekerasan di ranah cyber adalah yang pertama, yang kedua adalah kekerasan di tempat tinggal, dan yang ketiga adalah kekerasan di tempat kerja. Kami menerima pengaduan 114 kasus kekerasan di tempat kerja sepanjang tahun 2021. Lanjut. Nah, 114 kasus kekerasan di dunia kerja dilaporkan ke Komnas Perempuan mencakup pelanggaran hak-hak dasar,
hak-hak normatif ya, seperti hak perlindungan kerja yang layak dan hak bebas dari diskriminasi dan kekerasan, seperti pelanggaran atas perlindungan kerja yang layak, hak maternitas, diskriminasi, pencabulan, kekerasan seksual, pelecehan seksual, pemerkosaan di lingkungan kerja, dan juga tercatat 3 kasus tindak pidana perdagangan orang. Lanjut. Nah, apa hak maternitas? Kita misalnya bisa melihat, ini adalah salah satu hak yang juga banyak dilanggar. Berdasarkan konvensi ILO 183, hak maternitas adalah hak seluruh perempuan pekerja tanpa mengecualikan status kerjanya, yaitu dia tetap, kontrak, dia menikah ataupun tidak menikah, yang terkait perlindungan kesehatan reproduksi perempuan. Lanjut. Nah, kami mencatat pelanggaran hak maternitas. Jadi pada tahun 2021 kemarin kami melakukan kajian ratifikasi konvensi ILO 190 dengan melakukan serangkaian konsultasi dengan perusahaan, dengan serikat buruh, dan juga dengan para pekerja perempuan dari berbagai sektor, mulai dari sektor seni, sektor kreatif, jurnalis, sektor pekerja industri, dan juga ya ada banyak sektor, dan kami menemukan bahwa pelanggaran hak maternitas itu diantaranya adalah penyangkalan hak kehamilan, syarat tidak boleh hamil. Kemudian pengabaian hak cuti haid. Jadi ya ini berdasar, kalau misalnya dia haid itu dia mau cuti, dia harus misalnya pakai surat keterangan dokter gitu ya bahwa dia sakit. Padahal haid itu bukan sakit gitu kan ya, tapi memang dia perlu untuk mendapatkan hak itu. Kemudian perintangan memperoleh cuti keguguran, tidak dapat dan sulit mendapatkan cuti keguguran, penghalangan hak melahirkan dengan aman, pembatasan waktu cuti yang seharusnya sudah tercantum 3 bulan, kami kemudian digeser-geser gitu kan, tidak disediakan fasilitas laktasi, dan kalaupun disediakan, fasilitas laktasi tersebut tidak layak, misalnya jauh atau izin dipersulit oleh atasan. Kemudian juga kami menemukan bahwa menutupi kasus pelanggaran hak maternitas buruh perempuan dan kekerasan seksual dengan PHK, supaya tidak muncul kasusnya. Kemudian juga klinik dan layanan kesehatan yang pro pengusaha, dia tidak netral dan merugikan hak buruh perempuan. Jadi misalnya dia sakit, dia ke klinik, nanti dia akan bilang, oh iya ini nggak apa-apa kok, sehingga dia tetap harus kerja. Nah, kemudian juga beban kerja yang berlebihan akibat beban ganda, kerja lembur yang dipaksa, terpaksa oleh keadaan maupun karena tuntutan keluarga, padahal situasi kesehatan reproduksi sedang rentan. Jadi ini beberapa hal pelanggaran hak maternitas yang kami catat. Lanjut. Nah, kemudian kekerasan seksual. Kekerasan seksual juga adalah salah satu fenomena yang sering terjadi dalam perusahaan. Nah, ini kita ambil dari definisi Komnas Perempuan karena saat ini RUU-nya masih dalam proses pembahasan. Komnas Perempuan mendefinisikan kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang bersifat fisik dan atau non-fisik mengarah kepada tubuh dan atau fungsi alat reproduksi yang secara paksa dengan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat atau bujuk rayu, memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan, atau ketergantungan seseorang yang mempunyai atau tidak mempunyai tujuan tertentu untuk mendapatkan keuntungan yang berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, dan kerugian secara ekonomis. Lanjut. Nah, ini adalah bentuk kasus-kasus kekerasan seksual yang kami dapatkan juga dari hasil konsultasi sepanjang tahun 2021. Pertama itu ada pelecehan non-kontak fisik. Di sini saya sengaja memunculkan ya, kadang-kadang orang beranggapan bahwa itu kan cuma siulan gitu kan, cuma candaan, cuma rayuan gitu. Itu ada normalisasi gitu ya, ada pelaziman terhadap hal-hal ini. Tapi itu sebenarnya sudah masuk dalam kategori pelecehan non-kontak fisik. Kemudian juga ada pelecehan dengan kontak fisik, dicolek, terusnya di cek body yang berlebihan, ditarik jilbabnya, dan macam-macam itu hal-hal yang dilaporkan. Kemudian juga tentu ada pemerkosaan, kemudian juga ada kontrol atas otoritas diri, penjeratan dan penghukuman bernuansa seksual, misalnya pelarangan untuk menggunakan atribut tertentu, kadang-kadang dipajang, disuruh berdiri di suatu tempat gitu untuk dipermalukan, kemudian diajak bersetubuh atau dijanjikan perkawinan kalau kontraknya mau diperpanjang. Jadi kemudian juga ada kekerasan seksual berbasis digital ya. Jadi misalnya mengirimkan konten-konten melalui kepada rekan kerja sebagainya. Lanjut. Nah, di mana kekerasan seksual ini terjadi? Lokasinya dia di tempat kerja, ada di ruang produksi, ada di kantin, di ruang atasan, di pos keamanan,
tempat cek suhu badan, di klinik rujukan yang ditunjuk saat melakukan penugasan keluar, di dalam perjalanan transformasi publik, di dalam dunia maya, di lokasi aksi, di lokasi kegiatan di ruangan kantor, di luar kantor misalnya gitu ya, kemudian ada di lingkungan organisasi, di rumah dan sebagainya. Lanjut. Nah, pelakunya kami mengidentifikasi ada 18, antara lain supervisor, mandor, kepala regu, manajemen perusahaan, rekan senior, HRD, mekanik, security, sesama rekan kerja, rekan senior, rekan di luar kantor, klien, orang lain di tamu atau di lokasi kantor, pekerja asing, terutama yang punya jabatan, kemudian sesama rekan anggota atau pengurus di serikat pekerja, narasumber saat ada acara, aparat keamanan, orang tidak dikenal, pedagang sekitar, banyak ya. Bahkan kalau di yang profesi jurnalisme itu narasumber, tokoh publik dan non publik itu ada, bahkan yang dia mau tampil, dia mau dijadikan narasumber kalau misalnya perempuan itu memberikan imbalan gitu kan ya. Sementara perempuannya itu juga dikejar target oleh perusahaannya gitu ya, oleh kelompok medianya untuk menghadirkan orang tersebut. Jadi itu adalah bentuk-bentuknya. Lanjut. Ibu Nah, Sondang, mohon maaf 1 menit lagi. Terima iya. kasih. Hambatan penyelesaian kasus diantaranya adalah kesadaran yang kurang bahwa penyadaran dan pemahaman hak ini sehingga pelaporan dan pengaduan masih sedikit karena informasi yang minim dan tidak tahu kemana harus melapor, takut malu dan takut di PHK. Dan kemudian tentu ada problem kultural ya, konstruksi sosial budaya dan agama yang masih bias gender. Lanjut. Nah, hambatan dari perusahaan tempat kerja biasanya dia tidak memiliki atau minim mekanisme penanganan kekerasan berbasis gender dan kekerasan seksual di tempat kerja, penanganan tebang pilih yang cenderung lebih berpihak kepada atasan yang kerap menjadi pelaku, belum secara tegas mengatur sanksi, tidak ada aturan yang kuat di internal perusahaan, kasus kekerasan seksual dianggap urusan pribadi, area kerja yang tertutup dan remote, dan juga impunitas. Tidak semua perusahaan berani melanjutkan perkara kekerasan karena hukum. Lanjut. Nah, tapi kita juga melihat ada praktek-praktek baik penanganan kasus. Misalnya ya, ada yang mendorong tempat kerja, kemudian mereka menyediakan tim advokasi dari serikat dan juga tim corporate responsibility-nya, kemudian juga mereka menyediakan layanan pengaduan baik secara online maupun karena banyak karyawan yang tidak berani mengadukan secara langsung, melakukan pendampingan hukum, melakukan mediasi, dan juga menyediakan prakarsa rumah aman. Lanjut. Nah, untuk praktek baik pencegahan, dia misalnya membuat alarm penggugah kesadaran dengan pendekatan kreatif dan masif. Misalnya dia tulis besar-besar gitu ya, kawasan bebas kekerasan seksual. Kemudian dia terus-menerus melakukan penyadaran untuk mengingatkan tidak melakukan kekerasan, pelecehan dengan kampanye, dan juga melakukan sidak gitu. Serikat buruh melakukan patroli ke ruang produksi, kemudian juga membangun budaya nirkekerasan dan pelembagaan komitmen dalam organisasi tersebut. Lanjut. Nah, ketentuan hukum kita lewati saja, sudah ada. Nah, kemudian ini tadi, kalau kita melihat kaitkan dengan SDGs, bahwa perusahaan dia sangat bisa melakukan pencegahan terhadap hal-hal itu. Jadi misalnya dia dengan membudayakan nilai-nilai dan budaya yang kekerasan, melakukan terus-menerus penyadaran dan pendidikan, dan juga melakukan risk management and reporting. Lanjut. Nah, rekomendasi mekanisme HAM ini ada salah satu yang kemarin saya catat dari SDGs Hub, itu juga mungkin bisa dilihat ya, bagaimana pasca COVID-19, kepatuhan terhadap human right itu bisa menggunakan salah satu mekanisme ini. Bagaimana hal-hal yang bisa dipertahankan di dalam 3 stage, yaitu di dalam masa preparation kemarin, respon, dan juga setelah recover. Ya, terima kasih. Mungkin kita bisa lanjutkan di dalam diskusi. Terima kasih Ibu Sondang untuk presentasinya yang lengkap. Nah, waktu sudah menunjukkan 10.15, hampir mendekati akhir acara. Karena itu saya akan langsung mengundang Ibu Lani Harijanti selaku ASEAN Regional Program Manager dari Global Reporting Initiative untuk memaparkan bagaimana kita menyelaraskan piranti-piranti hak asasi manusia tersebut dengan pelaporan perusahaan. Ibu Lani, the stage is yours. Ya, terima kasih Pak Henry. Terima kasih kepada semua pembicara sebelumnya. Jadi izinkan saya merangkum bagaimana caranya kalau kita sudah bergerak sedemikian jauhnya,
gimana caranya untuk menunjukkan dan mengkomunikasikan capaian ataupun program kita kepada stakeholder kita. Nah, ini sama seperti saat launching, ada beberapa alat bantu, tinggal teman-teman klik saja. Untuk mempersingkat, maka kita mulai dengan dari paparannya UNICEF, yaitu terkait target SDG 16.2. Nah, di dalam target SDG 16.2, tadi Pak Robert sempat bilang tentang menangani supaya gimana caranya supaya betul-betul tidak ada pekerja usia anak di dalam lingkup pekerjaan kita, baik operation sendiri ataupun di dalam relasi bisnis kita. Maka salah satu yang harus dilihat adalah bagaimana kita memanage pemasok kita. Maka cara melaporkannya adalah melalui GRI 414 untuk supplier social assessment. Jadi secara kebijakan, secara programnya seperti apa. Kemudian capaiannya kita laporkan melalui GRI 408, yaitu kita pakai framework apa, hasil assessment-nya seperti apa, ada atau tidak ada ketemu resiko adanya pekerja anak, ataupun pekerja muda yang mungkin terekspos terhadap pekerjaan-pekerjaan yang membahayakan. Nah, ini untuk 16.2. Baik juga kalau kita melakukan satu langkah lebih, jadi banyak dari produk dan jasa kita ada kemungkinan memberikan dampak yang berbeda pada anak, baik itu positif maupun negatif, terutama khususnya kalau negatif, maka sebaiknya memang dilakukan upaya-upaya untuk risk manajemennya. Maka kalau kita mengambil angka tersebut, salah satu cara untuk menunjukkannya adalah melalui GRI 416, yaitu tentang Customer Health and Safety. Biasanya yang dilaporkan adalah terkait ada terjadi insiden atau tidak, tetapi di dalam prinsip sustainability reporting, maka bagaimana kita mengelola impact tersebut, baik potensial maupun aktual, proses pengelolaannya seperti apa, patut untuk diceritakan selain terjadinya kejadian pelanggarannya. Oke. Jadi ini terkait target 16.2, jadi yang bisa disimpulkan ada di GRI 408 terkait pekerja anak, GRI 414 terkait supplier social assessment, GRI 416 terkait customer health and safety, terutama kalau kita mengidentifikasi dampak-dampak yang berbeda pada anak. Nah, kita menyambung untuk paparan dari Komnas HAM dengan LSAM, maka yang paling cocok kalau kita melakukan sesuatu terkait dengan compliance ataupun due diligence, itu adalah target 16.3, yaitu tentang promote the rule of law and ensure equal access to justice. Maka untuk promote the rule of law, tidak bisa lari dari tata kelola atau governance, atau kalau di dalam GRI itu di dalam komponen G2 sekarang ya. Nah, di dalam komponen G2, maka yang perlu diceritakan adalah apa sih policy komitmen perusahaan kita, yaitu di G223. Kemudian, apa sih cara kita untuk membuat, kita udah punya kebijakannya nih, udah sepakat nih kebijakannya ini, punya code of conduct, punya kode etik, dan segala macam. Maka di G224 itu menceritakan apa yang kita lakukan supaya kebijakan yang kertasnya bagus, gitu ya, mungkin cetakannya juga indah, tetapi itu juga terlaksana, bahkan turun sampai di level paling jauh. Maka G224 menceritakan prosesnya seperti apa ini, sehingga kebijakan tersebut berjalan. Nah, kemudian karena kita masuk di dalam promote the rule of law, maka tidak boleh lupa untuk G226. Jadi mekanisme untuk mencari masukan atau mekanisme untuk orang-orang melakukan grievance itu melalui mana? Nah, itu harus diceritakan. Kemudian G227, ada baiknya kita untuk menjelaskan kita comply terhadap regulasi yang mana aja. Nah, terutama sejak COVID ini, salah satu compliance yang paling dicari, kita comply nggak sih dengan peraturan misalnya PPKM level 4, berarti tempat kerja harus seperti apa, PPKM level 3, tempat kerjanya menjadi seperti apa, dan seterusnya. Nah, jadi inilah yang terkait dengan promote the rule of law and ensure of equal access to justice. Yang lainnya misalnya terkait insiden ataupun kepatuhan terhadap marketing enabling, GRI 4117, kemudian insiden ataupun kepatuhan terhadap perlindungan data privacy dari konsumen. Nah, salah satu dari proses due diligence yang juga menjadi dasar dari sustainability reporting, terutama yang ditekankan dengan perubahan GRI Universal Standard tahun 2021, maka kalau proses due diligence dilaksanakan dengan baik, itu bisa comply terhadap ataupun mendukung
pencapaian target SDG 16.7, yaitu ensure responsive, inclusive, and representative decision making. Kalau kita ngomong tentang sustainability reporting dengan prinsip GRI standard ataupun dengan prinsip TOJK, maka ini adalah komponen di mana kita menceritakan proses stakeholder engagement kita, siapa stakeholder yang kita engage, dan sejauh mana meaningful engagement prosesnya. Nah, kalau terkait ini juga, buat perusahaan yang punya operasional yang bersinggungan dengan hak-hak masyarakat adat, baik juga untuk melaporkan melalui GRI 14, yaitu untuk menunjukkan atau menceritakan, mengkomunikasikan sejauh mana sih perusahaan itu menghormati hak-hak masyarakat adat. Jadi manajemen approach-nya seperti apa, programnya seperti apa, capaiannya seperti apa, ada insiden atau tidak ada insiden, tolong diceritakan. Nah, kira-kira seperti itu. Yang sisanya seperti biasa, misalnya terkait labor management, kemudian komite K3 yang melibatkan suara-suara dari pekerja, maka ini adalah poin-poin dari SDG 16.7 terkait inclusive decision making. Nah, selain itu 16.7 itu juga menyinggung terkait tata kelola perusahaan yang nanti akan dibahas lebih jauh di pertemuan coaching kedua dan coaching ketiga yang terkait dengan governance. Tetapi kalau di sini sekilas saja kita lihat ini lebih ke arah proses nominasi untuk highest governance body atau BOD-nya ataupun komite-komite itu seperti apa, terbuka atau tidak terbuka. Kemudian komposisi nanti akan dibahas lanjut. Kalau komposisi mungkin akan dibahas lanjut. Teman-teman dari IDX berencana untuk menjalankan masterclass untuk gender reporting, nanti kita bisa lihat di sana. Nah, kemudian untuk SDG 16, karena ada Komnas HAM dengan LSAM, maka salah satu yang memang dilihat adalah terkait target 16.1 no violence atau reduce violence everywhere. Maka kalau kita terkait no violence, ini biasanya dimunculkan di dalam GRI 403, yaitu fatality dari kecelakaan ataupun penyakit akibat kerjanya. Kemudian 410, ini yang paling utama, yaitu ada atau tidak upaya untuk melatih terkait persepsi HAM untuk personel-personel security kita. Sehingga nanti di dalam program kepada mereka, kebijakan, SOP, dan program trainingnya semuanya itu sudah memasukkan unsur HAM. Dan sisanya sama seperti yang tadi, supplier social assessment. Nah, supaya tidak lupa, kalau kita menganggap disclosure tadi adalah penting, maka manajemen dari disclosure tersebut harus dijelaskan dengan menggunakan disclosure 3.3, yaitu apakah ini impact yang terjadi atau berpotensi terjadi, negatif atau positif terhadap orang, ataukah terhadap lingkungan, atau bahkan impact terhadap human rights, gitu kan ya. Kemudian kalau memang disinyalir impact-nya bersifat negatif, tolong dijelaskan upaya mitigasinya seperti apa. Dan dijelaskan ini muncul negatif impact-nya itu akibat operasi sendiri atau akibat dari relasi bisnisnya. Nah, yang poin ketiga, jangan lupa untuk menjelaskan kebijakannya apa, komitmennya apa. Dan poin keempatnya, kegiatannya apa. Baik itu untuk mencegah ataupun mengedres kalau sudah terjadi negatif impact. Nah, yang terakhir, jangan lupa di tracking. Jadi udah punya program, punya kebijakan, punya kegiatan, trackingnya seperti apa, efektif atau tidak trackingnya. Dan yang terakhir, untuk due diligence-nya, terkait material impact ini, jadi kalau misalnya child labor itu adalah material issue, maka stakeholder yang diajak berkonsultasi itu siapa saja. Sehingga kita memang mempunyai program uji tuntasnya itu benar-benar tuntas. Karena stakeholder yang di-engage itu adalah benar, dan stakeholder yang di-engage bisa memberikan masukan yang baik kepada perusahaan. Nah, ini terakhir dari saya. Kembali ke Pak Hendri. Terima kasih. Terima kasih Ibu Lani dan juga kepada para pembicara kita yang sudah memberikan paparannya selama sesi ini. Nah, saya mendapat pesan dari panitia bila acara akan diperpanjang hingga 10.45 sehingga bila ada pertanyaan silakan bisa langsung diutarakan di Q&A box. Jadi sekarang
kita sudah memasuki sesi Q&A, di mana saya akan langsung membuka Q&A box dan melihat pertanyaan apa saja yang sudah disiapkan untuk para pembicara kita. Bagi yang ingin bertanya, silakan gunakan kesempatan ini untuk menyampaikan pertanyaan Anda kepada para pembicara kita di sini. Mungkin saya akan mulai terlebih dahulu dengan pertanyaan pertama. So the first question I think is to be addressed to all the speakers here except Ibu Lani because she has a specific question later. So for Pak Robert, Pak Mimin, Pak Wahyudi, dan Ibu Sondang, the question is how your organization like UNICEF, National Human Rights Commission, and Women's Rights Commission see the implementation of gender equality and protection of female employees' rights in Indonesian companies, and to what extent that the women's rights at the workplace have been implemented and protected, and also what kinds of gaps and challenges that companies are facing in ensuring the fulfillment of women's rights at the workplace. So maybe the first turn, I would like to give it to Pak Robert. Yes, Pak, please. Great. Thank you very much, Pak Henry. I'll be brief because I know we've got several different experts on the panel here that can respond. I think just really to say, first of all, that gender right is a human right. And so that, I think, is the basic premise and foundation with which we start. When we respect gender rights, we prevent violence. It's essential for economic prosperity. It's something that we really need to do. Often it's difficult. I think, even UNICEF, which has one of its core conventions is the elimination of discrimination against women, has struggled in the past. And sometimes we use metrics where we only look at sort of the number of women who are employed in the workforce, but we don't really look to sort of see whether they are in meaningful positions. And so one of the things that has been taking place in more recent years is to look and see the country representative is the most senior position in a country office, and to see whether we actually have gender parity among country representatives, so that we're not sort of seeing women taking up roles as program assistants and things like that and not taking on other roles. Recently, we had, for our sections, we have programmatic sections that focus on health, nutrition, water sanitation, etc. And again, we found that often we had many women at the level one below, but we didn't have women right at the very top. And so we've been really focusing on that to ensure that women are occupying levels of seniority in there. And very happy to report that we are almost there. We're at about 48% at those most senior levels there. So these are, I think, very important pieces to do. There's ways that companies can promote this, looking at larger long lists when they're recruiting to make sure that they have an adequate number of women who are being considered and being interviewed, reviewing their gender priority programs, looking at their data, such as what we've done at UNICEF, and often it provides some surprising answers on that, and to ensure that we meet the needs of all men and women. And so whether that means work-life balance, providing an ability to care for children, etc. So clearly, it's always something we need to do better. Even the best organizations that are focused particularly on women sometimes struggle with that. And UNICEF is one where we are continuously trying to do better as well. And we still have something to learn. Thank you. Thank you, Pak Robert. Maybe the same question is also going to Pak Wahyudi and then Pak Mimin dan Bu Sondang. Pak Wahyudi, monggo Pak. Ya, oke. Terima kasih. Jadi terkait dengan aspek-aspek gender ya, terutama dalam konteks operasi korporasi dan juga relasinya dengan bisnis dan hak asasi manusia, ini satu topik yang sebenarnya menjadi concern kita semua, terutama dalam hal bagaimana mengimplementasikan pendekatan-pendekatan yang berbasis pada GEDSI ya, Gender Equality, Disability, and Social Inclusion di dalam standar atau kebijakan internal perusahaan. Nah, meskipun dalam konteks undang-undang nasional ada beberapa rujukan yang bisa menjadi sumber dalam penyusunan kebijakan internal perusahaan untuk memastikan pengaruh utamaan gender di dalam kerja-kerja korporasi,
Tetapi memang sejauh ini di Indonesia belum ada satu guideline atau panduan yang spesifik terkait dengan diversity and inclusion. Ya, ini berbeda dengan beberapa negara lain seperti di Australia, UK, atau bahkan United States yang memang negara telah secara khusus mengeluarkan kebijakan-kebijakan atau roadmap terkait dengan diversity and inclusion, termasuk di dalamnya aspek yang terkait dengan gender, selain juga aspek-aspek lain yang mesti diintegrasikan di dalam kebijakan internal perusahaan. Tetapi ini adalah satu hal yang telah menjadi banyak praktek di banyak negara dan banyak perusahaan, yang artinya ini juga bisa mulai dikembangkan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia. Elsam sendiri telah melakukan beberapa studi terkait dengan aspek-aspek gender di dalam perusahaan. Pertama dengan UNAIDS, saya sudah share di chat box, mungkin nanti juga bisa menjadi rujukan sebagai sebuah panduan. Kemudian juga secara konsep, Elsam telah melakukan satu studi bekerjasama dengan sejumlah akademisi untuk melihat secara lebih spesifik kira-kira aspek-aspek gender dalam konteks bisnis dan HAM itu melingkupi apa saja, yang itu juga nantinya bisa dikembangkan dalam hal-hal yang sifatnya lebih sektoral, karena setiap industri tentu memiliki karakter yang berbeda dengan yang lain, sehingga kemudian pendekatan-pendekatan yang menekankan pada one voice for all tentu tidak bisa kemudian dilekatkan bagi semua. Saat ini juga Elsam sedang bekerja sama dengan UN Women untuk melakukan dan menganalisis secara lebih mendalam bagaimana kira-kira aspek-aspek gender di dalam konteks operasi korporasi, dan terutama dalam hal bagaimana sih pengembangan perusahaan yang lebih menghormati aspek-aspek gender dalam kerangka bisnis dan hak asasi manusia. Itu mungkin respon singkat dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Wahyudi. Berikutnya Pak Mimin. Silahkan Pak untuk pertanyaan yang sama. Ya, terima kasih. Saya tidak akan secara spesifik menjawab. Mungkin nanti buat Kak Sondang ya di Komnas Perempuan. Namun sebenarnya kan gender mainstream ini jadi kebijakan pemerintah ya sejak lebih dari 20 tahun yang lalu. Jadi sebenarnya sudah sebuah kemajuan yang luar biasa. Karena hak asasi manusia aja belum menjadi sebuah mainstream, tapi gender sudah. Makanya ada pengaruh gender ya, baik di sektor-sektor publik, di lembaga-lembaga negara sekarang sudah ada kewajiban untuk kemudian menerapkan kebijakan pengaturan gender dalam setiap kebijakan, termasuk dalam budgeting juga gitu. Jadi bagaimana gender sensitive budget juga gitu. Tapi memang persoalannya memang masih belum banyak kemajuan dalam konteks itu. Itu aja dari saya. Saya mungkin tidak terlalu menguasai ke sini. Silakan. Terima kasih Pak Mimin. Selanjutnya pertanyaan yang sama kepada Ibu Sondang. Dan juga ada satu lagi tambahan pertanyaan nih untuk Ibu Sondang. Dari Ibu Francisca dari April. Terkait cuti haid, bagaimana mengatasi karyawan yang nakal? Apakah pemberian cuti haid ini perlu dicek kebenarannya? Silakan Ibu Sondang, pertanyaan yang tadi dan pertanyaannya. Terima kasih Mas Hendri. Tadi mengenai sejauh mana apakah kesetaraan gender sudah diterapkan di dalam perusahaan. Sebenarnya tadi sudah saya sampaikan sedikit ya, bahwa memang ada gap gitu ya antara peraturan dengan implementasi. Tadi benar seperti yang disampaikan Mas Mimin, kita sudah punya Inpres pengarus utamaan gender tahun 2000, tapi itu Inpres ya, dia kekuatan mengikatnya itu tidak kuat gitu ya. Jadi setiap perusahaan itu dia bisa mengabaikan begitu saja, gitu kan? Jangankan hanya Inpres gitu ya, undang-undang pun kadang bisa dilanggar. Dan ditambah lagi tidak ada pengawasan. Sebagai contoh, tahun 2011 Kementerian Tenaga Kerja sudah mengeluarkan instruksi peraturan juga bahwa menciptakan penghapusan kekerasan dan pelecehan di dunia kerja. Bahkan di tahun 2020 atau 2021 itu KPPPA juga sudah mengeluarkan kebijakan baru. Nah, tapi bagaimana ini bisa dilaksanakan? Itu kan lagi-lagi political will gitu ya, implementasinya seperti apa? Apakah dia kan harus diawasi ya? Kalau suatu peraturan dikeluarkan kan tidak berhenti hanya dikeluarkan, tapi juga harus ada effort
bagaimana untuk mensosialisasikan, bagaimana melembagakan peraturan itu. Dan kalau saya melihat justru kalau itu ya, jadi termasuk bagaimana memperkenalkannya kepada perusahaan. Nah, kalau misalnya dari sisi kesetaraan gender, misalnya untuk posisi-posisi perempuan, saya melihat kalau dari perusahaan justru mungkin lebih baik daripada di tingkat politisi ataupun di eksekutif gitu ya. Kalau di politisi kita lihat sendiri ya, bahkan kadang itu nggak pakai sistem merit, tapi sistem siapa yang punya duit, dia anaknya siapa, pengaruh siapa. Nah, kalau di perusahaan itu masih ada sistem meritnya. Walaupun memang benar seperti yang disampaikan oleh Pak Robert. Tadi juga saya melihat beberapa profil gitu ya, kebanyakan justru di awal gitu ya, di level-level awal itu perempuan banyak. Bahkan ketika masuk ke dalam middle management dia juga banyak, tapi dia mulai berkurang ketika masuk ke dalam top pimpinan. Nah, ini saya pernah lihat gitu ya, bahwa di dalam suatu pembahasan tentang SDGs 5, karena pendekatan gender itu sifatnya add-on, artinya apa? Ditambahkan. Dia sifatnya tuh suplemen gitu ya, tambahan, additional gitu kan ya. Dia udah mengerjakan sesuatu, oh iya kita lupa, kita undang perempuan yuk gitu. Tapi seharusnya ketika kita mau mencapai kesetaraan substantif dari awal. Jadi ketika mulai mendesain keputusannya, bagaimana kita memikirkan keterlibatan perempuan itu pun sudah harus diundang. Jadi kalau misalnya kita pakai istilahnya dari disability itu ya, no us without us. No us without us. Jadi dari awal sudah harus diikut sertakan, instead on dia menjadi sebuah add-on, sebuah sebuah tambahan saja. Nah, kemudian itu tadi ya tentang cuti haid itu saya tergelitik juga dengan pertanyaannya. Yang dimaksud dengan nakal itu apa gitu ya? Karena kan cuti haid itu dia adalah hak ya, hak. Dan perempuan juga memang ada memang siklus menstruasinya yang mungkin tidak kita pernah di Komnas Perempuan melihat juga gitu, kita juga tidak sembarangan ya. Tapi kita melihat per bulan dia ini enggak kan bisa dilihat siklusnya per bulan, tapi kadang-kadang kita tegur kalau misalnya dia kok kayaknya baru ya, kok udah minta lagi gitu kan. Kita tegur, tapi kemudian dia cerita bahwa dia memang ada masalah. Ya sudah, kalau memang ada masalah, kita mau apain? Itu kan hak gitu ya. Nah, itu mungkin perlu dibangun bagaimana pendidikan dari awal, bagaimana melihat itu adalah suatu hak, dan juga bagaimana memberikan pengertian kepada para karyawan. Saya yakin ya kalau misalnya diberikan pengertian, dijamin haknya, dia tidak akan menggunakan itu dengan sembarangan. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Bu Sondang dan juga para panelis lainnya untuk jawabannya. Nah, 2 pertanyaan terakhir akan saya berikan kepada Ibu Lani. Jadi pertanyaan pertama adalah untuk penyampaian dalam Sustainability Report, apakah bisa policy yang diterapkan atau inisiatif yang dilakukan oleh perusahaan itu dilakukan di level supplier mereka? Itu yang pertama. Yang kedua adalah ISO 26000 itu menyebutkan kelompok rentan termasuk anak-anak, perempuan, disabilitas, buruh migran, dan yang lain-lain. Nah, menurut Ibu Lani bagaimana relevansi hal tersebut? Mengingat terbatasnya waktu, Ibu Lani punya waktu 2 menit in total. Silakan Bu Lani. Waduh, oke. Jadi ISO 26000 menyebutkan kelompok rentannya. Ini kan sesuai dengan lokasi ya. Jadi di mana kita berusaha, pasti ada anak-anak, pasti ada perempuan, pasti ada kelompok disabilitas, belum tentu ada kelompok buruh migran. Jadi kelompok rentan sesuai dengan operasional kita, sesuai dengan bisnis relasi kita atau jenis-jenis kegiatan yang kita lakukan. Tidak berarti semuanya harus masuk, karena ada beberapa misalnya kayak buruh migran mungkin tidak terlalu cocok untuk konteks perusahaan di Indonesia, kecuali teman-teman memang punya buruh migran. Buruh migran itu bukan cuma yang level labor, buruh migran itu termasuk yang white collar ya, bukan blue collar aja. Jadi semua yang ada buruh migran memang kerentanannya menjadi agak sedikit lebih tinggi dibandingkan teman-temannya yang di lokal. Nah, kemudian kalau ini saya kurang terlalu paham dengan pertanyaannya, tapi in prinsip kalau kita punya pemasok, perusahaan yang membeli jasa ataupun produk dari pemasok itu terkena imbas tanggung jawab karena mereka punya relasi bisnis. Jadi kalau pemasoknya minus, memberikan negatif impact, perusahaan induknya terkena imbas reputasinya menjadi buruk karena negatif impact
tersebut gitu ya. Nah, jadi sejauh mana harus dilaporkan. Jadi beberapa perusahaan akan punya program yang lebih tajam ke bawah karena dianggap resikonya lebih tinggi. Misalnya kayak fashion besar, itu tuh ke produser fashion mereka punya program yang jauh lebih ketat, misalnya terkait child labor dan segala macamnya. Nah, memang secara model bisnisnya memang harus ke bawah lebih ketat, kira-kira seperti itu. Jadi tergantung dengan jenis operasional kita, tergantung dengan tipe-tipe dari relasi bisnis kita. Itu sebabnya tadi yang disebutkan oleh Pak Wahyudi ya kalau nggak salah ya, due diligence-nya harus ketat. Kita harus tahu di mana sih poin resikonya itu muncul, di mana poin resiko muncul berarti kebijakan program trackingnya harus ada di situ. Kira-kira seperti itu. Kayaknya udah lewat 2 menit. Kembali ke Pak Hendri. Ya, terima kasih Bu Lani, karena Bu Lani sudah lewat 2 menit, maka demikianlah kita sudah tiba pada akhir acara kita. Nah, sebelum saya menutup acara ini, tentu saja ada beberapa reminder kepada para hadirin sekalian. Yang pertama, terkait Q&A. Kami yakin banyak perusahaan dan hadirin yang merasa tidak ingin pertanyaannya diungkapkan pada ruang publik. Nah, karena itu kami membuka saluran tanya jawab secara pribadi yang dapat dikirimkan melalui email kepada email rekan kita, yaitu Ibu Mita dari Indonesia Global Compact Network. Rekan-rekan bisa mencatat alamat emailnya yang ada di dalam chat room. Kepada Ibu Mita mungkin ya boleh menaruh alamat emailnya di dalam chat room. Selanjutnya adalah yang kedua, acara ini memiliki materi rekaman dan juga presentasi yang akan dibagikan kepada rekan-rekan sekalian, sehingga rekan-rekan jangan lupa untuk mengisi survei acara ini untuk dapat mengakses materi-materi ini. Kepada panitia mungkin boleh dinaikkan kembali slide-nya yang berisikan barcode dan link untuk mengisi survei agar hadirin dapat mendapat materi ini. Ya, silakan boleh langsung difoto atau langsung dilakukan screen barcode yang ada di dalam layar. Sembari menunggu Anda melakukan scan barcode, saya ingin kembali mengingatkan, dan ini reminder saya yang ketiga, bahwa consultation classes ini akan diadakan lanjutannya pada minggu depan, hari Selasa tanggal 15 Maret, terutama terkait topik corruption, bribery, illicit financial flow, dan juga transparansi. Yang kemudian diikuti lagi dengan consultation classes yang ketiga, khusus untuk accountable, effective, transparent institution, yang akan diadakan pada hari Selasa tanggal 22 Maret pada jam yang sama. Demikianlah saya Henry Julius Wijaya sebagai moderator pada pagi ini mengucapkan terima kasih kepada para panelis dan juga kepada para hadirin sekalian atas perhatian dan kerjasamanya, dan kita akan berjumpa lagi pada minggu depan. Bila kiranya selama penyelenggaraan acara ini terdapat kekurangan atau kesalahan, kami dari pihak panitia mohon maaf, dan semoga ke depannya acara kami dapat lebih baik dan menjawab kebutuhan Anda sekalian. Demikian, terima kasih dan selamat siang. Selamat siang. Terima kasih Pak Henry dan selamat siang buat semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih buat Terima kasih semuanya. Bapak Ibu pembicara. Terima kasih. Terima kasih. Kembali lagi. Izin. Thank you all.